Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kembali lagi dengan Osin Fabila ya. Nah, di sini teman-teman aku mau sedikit membahas buat teman-teman yang pemula. Ada yang bertanya, Kak, gimana sih cara melihatnya? Itu kalau kita mau beli di 1 jam 15 menit itu masih kurang paham. Oke, langsung di sini ya. Aku jelasin sedikit demi sedikit. Nah, di sini marketnya lagi hijau ya. Nah, pertama-tama kalau kalian masih pemula, pastikan dulu kalian itu favorit koin yang kalian tradingkan itu apa. Misalkan di XRP, BTC, Solana, seperti itu, Fatcoin atau ETH, Dogecoin. Nah, kalian milih beberapa koin kripto, kalian pelajari di web mana sih kripto yang terbaik yang bisa untuk ditradingkan setiap hari. Nah, minimal kita punya pandangan 5 kripto ya. Nah, kalau kita modalnya kecil, jangan lupa manajemennya dijaga. Jangan semuanya dibelikan, tapi 20% aja dari modal dibelikan. Terus kalau misalkan kita membeli lagi di kripto yang lain juga sama, jangan semua dihabiskan. Minimal kita harus punya 40% yang jadi sisanya, dan itu buat jaga-jaga kalau kita ada yang nyangkut, kita bisa ambil profit dari kripto yang lain. Nah, di sini udah mulai hijau semua. Nah, di sini aku untuk ngeceknya koin mana aja ya bisa, karena aku cuma mau menjelaskan untuk pergerakan candlesticknya dilihat dari waktunya, oke. Nah, ini kalau Fatcoin ini termasuknya juga oke untuk trading ya. Pergerakan marketnya di 15 menit aja bagus ya, naik turunnya. Di 1 jam juga sama, 1 hari juga sama. Jadi kalau di sini tapi volumenya turun untuk di 1 minggu, lebih hati-hati lagi. Seperti ini volumenya turun ya, jadi kenaikannya ini nggak kembali ke harga. Bayangkan dari harga 44.000 tinggal 8.000, tapi banyak yang seperti ini ya. Ini masih mending karena kebanyakan malah harga 400.000 jadi 1.000 rupiah. Oke, ini contoh koin kripto yang masih bisa ditradingkan, tapi ini volumenya turun ya. Kalau di 1 hari ada kenaikan, tapi kenaikannya ini enggak naik lagi ke 44.000, enggak. Jadi dia mentok ada di 10.000, jadi minim. Oke, kita cek koin yang lain. Oke, contoh XRP yang masih aman. Nah, gimana kita cara belinya kalau masih pemula? Di sini penjelasan lengkapnya. Ini kan ada 15 menit ya. 15 menit ini kita untuk trading scalping. Kalau kita mau scalping, kita lihatnya di 15 menit, terus di 1 jam sama di 1 hari. Udah itu aja kalau kita mau scalping. Scalping itu apa? Scalping itu trading cepet ya. Kita dalam 1 hari bisa 3 kali. Aku saranin kalau kalian 1 hari udah profit 3 kali, stop, jangan trading lagi. Kalau kalian masih nekat trading lagi, yang ada kalian akan loss. Oke, di sini di 15 menit misalkan contoh nih, di 15 menit emang terlihat dia ini turun ya. Oh, waktunya beli, tapi di sini volumenya naik. Nah, ini kalaupun kita beli, oke, kita bisa beli, nanti jualnya di harga misalkan 35.700 ya. Sekarang harganya 35.400, misalkan nanti naiknya 35.600, tapi ini minim banget. Kalau seperti ini kita scalping, ini hasilnya minim banget ya, minim banget. Nah, di 1 jamnya kita lihat dia volumenya kan udah naik. Nah, kenaikannya dia masih di area-area sini ya, belum kuat ya. Mungkinan bisa aja dia ke 35.936. Oke, untuk di 1 hari kalian bisa lihat, oh, di 1 hari ternyata seperti ini. Kenapa? Kalau untuk scalping harus ngelihat di 1 hari juga. Di 1 hari terlihat di sini. Ini kemungkinan hari ini masih akan ada kenaikan karena lihat ini candlesticknya hijau 1, 2, minimal 3 itu volume naik. Nah, kalau dilihat dari sini dia akan naik lagi ke harga 43 kemungkinan ya. Tapi kalau scalping sehari, ini kan kalau di 1 jam
Kalau di 15 menit kan nggak kelihatan ya. Kalau di 1 jam, misalkan hari kemarin nih contoh, ini kan terendahnya 33, tertingginya 34.900. Di hari keduanya turun, tapi turunnya nggak serendah hari kemarin. Jadi misalkan hari ini nih kita beli di harga 33, kita udah jual di harga 34.900 nih. Di hari ini pasti kan ada turun lagi 33, tapi 33.800. Kalau kemarin kan 33.000, ada kenaikan lagi. Nah, jualnya di 35.900. Nah, untuk di hari ini apakah turun? Tetap dia akan turun, kemungkinan turunnya di harga 34, misalkan 34.200, 300, 400 seperti itu, dan kenaikannya bisa ke 36. Jadi contohnya seperti itu. Setelah itu dia masih naik lagi apa turun? Bisa naik, bisa turun. Jadi kita bisa ngecek dari candlesticknya. Nah, di sini untuk di sini di 1 minggu dia kan ini udah turun 33. Kalau kita melihat untuk trading kita 1 hari, biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari itu kita ngelihatnya di 1 hari, 1 jam, dan 1 minggu. Nah, di sini ini kan turun ya, mentoknya di 36.816 ya. Nah, dia di 1 minggu kemungkinan dia bisa naik ke area mana? Ke 40 mungkin bisa ya, di minggu ini ke 40 bisa. Nah, tapi dia volumenya turun ya, volumenya turun, baru setelah itu dia nanti akan naik lagi, tapi dia belum bisa naik ke harga 55 atau ke harga 48. Kemungkinan dia bisa aja ke harga 45, 46, tapi itu bertahap, enggak langsung sekarang, enggak ya, seperti itu. Jadi caranya ngelihat itu seperti itu. Nah, untuk di 1 bulan juga sama. Ini kan untuk trading. Kalau untuk trading jangka panjang itu kan kita emang lihatnya kan 1 minggu, 1 bulan itu harus tahu juga ya larinya kemana. Misalkan kita udah nyangkut nih, kita harus ngecek di 1 bulannya dia mau turun lagi apa naik. Nah, kalau dilihat dari sini dia volumenya turun, tapi penurunan di bulan kemarin 2 bulan yang lalu itu nyampe di 30.000 kan. Nah, bulan berikutnya 31, bulan berikutnya 33, kemungkinan bulan depannya paling kalau turun ke 34 atau 35 mentok. Nah, di sini harusnya kalau dia ngikutin candle di sini harusnya dia bisa naik ke harga minimal di harga 46 ya. Harusnya di bulan ini dia mampu ke harga 46 untuk XRP, walaupun nanti di bulan berikutnya dia akan balik lagi ke harga mungkin harga 34, 35 seperti itu ya. Jadi ini untuk trading yang 1 bulan atau yang mingguan kita bisa melihat di sini. Jadi kalau kita trading itu, kenapa kita harus melihat di 1 jam, 15 menit, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan? Itu kita untuk mengecek kalau kita pertama kali trading untuk kripto yang kita belum paham larinya itu kemana. Emang di 1 jam dia kelihatannya pump, di 1 hari belum tentu kelihatan pump, dia baru mulai naik. Nah, di 1 minggu ternyata dia turun karena kenaikannya tidak setinggi yang minggu kemarin seperti itu. Jadi ini kalau menurut aku kuncinya di sini ya. Kalau kalian masih pemula, kalian cuma pelajari saja di area sini, di jam-jam 15 menit 1 hari, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan. Kalian cuma ngelihat dari sini aja, kalian pasti akan paham. Nah, perbandingannya kalau di 15 menit kan seperti ini naik turunnya. Nah, di 15 menit volumenya kelihatan naik, di 1 jamnya beda lagi, 1 hari beda lagi, seperti itu. Dari sini kalau kalian mau mempelajari pasti kalian bakal mudah untuk trading. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Buat kalian yang baru hadir jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian mau request dibuatkan video kalian bisa komen di bawah ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.